Mari sekarang kita bahas soal nomor 2 dari UTS 1. Ya. Kita baca dulu soalnya. Reaksi ion bromida dan bromat dalam larutan air yang berlangsung dalam suasana asam dapat dituliskan sebagai berikut. Ya. Jadi ini reaksinya ya pada persamaan 21. Laju reaksi awal pada suhu 25 derajat Celcius dengan variasi konsentrasi awal ditunjukkan pada tabel berikut. Ya. Ini adalah data hasil eksperimen. Jadi konsentrasi awal dari bromat, bromida, ion H+ itu divariasikan, lalu laju awal itu diukur. Ya. Jika secara empiris hukum laju bagi reaksi di atas dapat ditentukan sebagai berikut. Ya. Nah, pertanyaan A, tentukan order reaksi bagi masing-masing spesi dan order reaksi totalnya. Ya. Jadi kalau kita ingin menentukan order reaksi terhadap H+, maka kita pilih data di mana konsentrasi BrO3- dan Br- itu tetap pada dua percobaan yang berbeda. Jadi kalau kita perhatikan eksperimen 1 dan eksperimen 2 datanya, ya, kita lihat konsentrasi bromat dan konsentrasi bromida itu sama. Sementara konsentrasi H+ itu naik 2 kali lipat. Ya. Nah, jadi kalau kita bandingkan hasil eksperimen pertama dan kedua, ya, maka perbandingan lajunya kita katakan R1 banding R2, ya, itu sama dengan ya, R1 lajunya adalah K kali konsentrasi bromatnya 0,001 pangkat X, konsentrasi bromidanya adalah 0,1 pangkat Y, lalu konsentrasi H+-nya adalah 0,005 molar ya pangkat Z. Ya. Sementara untuk eksperimen kedua kalau kita tuliskan, nah ini K kali konsentrasi bromatnya sama 0,001 pangkat X, konsentrasi bromidanya juga 0,1 pangkat Y, dan konsentrasi H+-nya jadi 0,01 di pangkat Z. Ya. Kalau kita lihat lajunya, ya, laju dari eksperimen pertama adalah 4,83 kali 10 pangkat minus 4. Sementara dari eksperimen kedua adalah 1,923 kali 10 pangkat minus 8. Nah, maaf, ini bukan 4 tapi 9. Ya. Jadi K bagi K bisa kita coret. Ini sama, hasilnya 1, ini juga sama. Ya. Jadi apa yang kita dapat di sini adalah setengah pangkat Z sama dengan 1/4. Ya. Jadi Z-nya berapa? Z-nya sama dengan 2. Nah, untuk menentukan order reaksi bromida, kita bandingkan laju reaksi 3 dan laju reaksi 4. Ya, sorry. Nah, coba kita lihat. Ya, kembali ke soal. Ya. Kalau kita bandingkan 3 dengan 4. Ya. 3 dan 4. H+-nya sama. Bromatnya sama. Bromidanya naik 2 kali
lipat. Ya. Jadi kalau kita masukkan datanya, ya, laju reaksi 3 itu sama dengan K kali 0,001 pangkat X, ya, itu bromat, kali 0,1 pangkat Y untuk bromida, ini adalah 0,015 pangkat 2. Ya, kita sudah tahu Z-nya berapa kan? Ya. Nah, untuk hasil eksperimen keempat, ini adalah K kali 0,001. Nah, ini sekarang untuk bromidanya 0,2 pangkat Y, ini pangkat X. Konsentrasi H+-nya sama 0,015 pangkat 2. Ya. Lajunya berapa? Laju untuk reaksi 3 itu adalah 4,328 kali 10 pangkat minus 8. Pada eksperimen 4 lajunya adalah 8,656 kali 10 pangkat minus 8. Ya. Jadi ini bisa kita coret, kena sama, ini juga. Ya. Jadi maaf, yang dicoret itu ini. Ya, saya salah. Ini nggak dicoret ya. Jadi ini setengah pangkat Y, ya, sama dengan setengah. Jadi dari sini kita bisa hitung Y-nya mestinya 1. Ya. Sekarang untuk menentukan X, ya, untuk menentukan X, kita bandingkan laju dari hasil eksperimen ke-6 dan eksperimen ke-7. Ya. Coba kita lihat. Ya. Kalau kita bandingkan ke-6 dan ke-7, ya, H+-nya tidak berubah, bromidanya tidak berubah, yang berubah adalah bromat, ya, menjadi 1,5 kalinya. Ya. Nah, sekarang coba kita hitung dengan cara yang sama. Ya, kita masukkan angka-angkanya. Laju reaksi ke-6 itu adalah K kali 0,002 pangkat X kali 0,1 pangkat Y. Y itu kita sudah tahu. Y-nya berapa? 1. Lalu ini 0,010 pangkat Z, Z-nya 2. Ya, dibagi dengan K kali 0,003 pangkat X kali 0,1 pangkat 1 kali 0,01 pangkat 2. Laju reaksi hasil eksperimen ke-6 adalah 3,847 kali 10 pangkat minus 8. Untuk reaksi 7 adalah 5,75 kali 10 pangkat minus 8. Jadi ini dengan ini bisa dicoret, ini dengan ini bisa dicoret, ini dengan ini bisa dicoret. Jadi kita dapatkan 2/3 pangkat X itu sama dengan 2/3. Ya, berarti dari sini kita bisa hitung X-nya mestinya 1. Jadi ini orde 1 terhadap bromat, 1 terhadap bromida, 2 terhadap H+. Jadi orde reaksi totalnya berapa? Ya, 1 tambah 1 tambah 2, yaitu 4. Ya. Itu adalah jawaban untuk pertanyaan A. Sekarang kita lihat apa pertanyaan B. Ya. Ini pertanyaan B. Tentukan tetapan laju beserta satuannya untuk reaksi tersebut pada 25 derajat Celcius.
Jadi karena kita sudah bisa menentukan order reaksi, ya, kita bisa menentukan tetapan lajunya. Ya, kita ambil saja data eksperimen yang mana yang kita inginkan. Misalkan kita ambil data eksperimen 1. Ya. Hukum lajunya kan sudah kita ketahui. Ya. Jadi laju, saya tulis R saja, itu sama dengan K kali konsentrasi bromat BrO3- pangkat 1 karena ordernya 1 kali konsentrasi Br- pangkat 1 kali konsentrasi H+ pangkat 2. Ya. Nah, kalau kita masukkan, ya, data dari hasil eksperimen 1, ya, kita akan dapatkan apa? Ini 4,830 kali 10 pangkat minus 9. Ya. Ingat, satuan laju apa? Satuan laju adalah molar per detik. Ya. Itu sama dengan K kali, ya, konsentrasi bromatnya adalah 0,001 molar, ya, ini satuannya molar, order reaksinya 1 kali konsentrasi Br- itu adalah 0,1 molar pangkat 1 kali konsentrasi H+-nya adalah 0,005 molar pangkat 2. Ya. Ini kita bisa hitung nilai K-nya. Ya. Sederhana saja menghitungnya. Ya. Kita akan dapatkan 1,932. Nah, supaya satuan di sebelah kiri sama dengan satuan sebelah kanan, maka satuan K itu harus molar minus 3 detik minus 1. Ya. Ya. Jadi ini adalah jawaban untuk pertanyaan B. Sekarang kita lihat pertanyaan C. Apa pertanyaan C? Berdasarkan hukum laju di atas, tentukan laju pembentukan spesi Br2. Ya. Nih, jadi berapa laju pembentukan Br2 beserta satuannya ketika konsentrasi BrO3- adalah sekian, Br- sekian, dan H+-nya sekian. Ya. Jadi kita ingat lagi hukum laju, ya. Jadi sebenarnya laju R, ya, ini yang C, ya. Yang C, ini yang B. R, ya, itu sama dengan minus 1/5 dari laju Br-. Ya. Jadi coba kita lihat lagi persamaan reaksi, ya. Kita kembali, ya. Jadi Br- itu koefisiennya 5. Ya. BrO3 1, H+6, Br2 3, dan H2O juga 3. Ya. Jadi ini sama dengan, ya, minus D BrO3- per dt, karena koefisien BrO3- adalah 1. Kenapa kita beri tanda minus? Karena BrO3- itu adalah pereaksi. Ini sama dengan, ya, minus 1/6 dari D H+ per dt, ya, sama dengan 1/3. Nah, ini plus karena Br2 adalah hasil reaksi, ya, per
dt. Jadi kalau kita mengetahui berapa konsentrasi Br minus, BrO3 minus, dan H plusnya, kita bisa hitung R-nya berapa. Karena kita tahu nilai K. Ya, karena R sama dengan K kali konsentrasi BrO3 minus pangkat 1 kali konsentrasi Br minus pangkat 1 kali konsentrasi H plus kuadrat. Nah, kalau kita kembali ke pertanyaan, kita lihat lagi ke pertanyaan, ya. Pada saat BrO3 minusnya 0,15, Br minusnya 0,25, H plusnya 0,035. Ya. Jadi kita tinggal masukkan ke persamaan tadi, kita bisa hitung. R sama dengan K, K-nya sudah kita hitung di atas tadi, 1,932. Ya. Satuannya saya tidak tulis untuk menghitung. Ya. BrO3 minusnya berapa tadi? 0,015. Ya. 0,015. Br minusnya 0,25. Ya, ini pangkat 1, ini pangkat 1. H plusnya 0,035. Ini pangkat 2. Ya. Jadi kalau kita hitung, kita akan dapatkan R-nya adalah 8,875 kali 10 pangkat minus 6 molar per detik. Ya, sekarang kita ditanya laju dari pembentukan BR2. Ya, berarti laju pembentukan BR2 D BR2 per dt, ya, itu sama dengan 3 kali R. 3 kali 8,875 kali 10 pangkat minus 6 molar per detik. Berapa? Nilainya adalah 2,663 kali 10 pangkat minus 5 molar per detik. Ya. Itu jawaban untuk pertanyaan yang C. Nah, sekarang pertanyaan yang D. Oke. Jika secara teoretik hukum laju empiris pada persamaan 2 yang ini dapat diturunkan dalam bentuk persamaan 2,3 ini. Ya. Oke. Jika K3 memiliki satuan detik minus 1, berdasarkan persamaan 2,3 ini, apa satuan K1? Ya. Jadi K3-nya satuannya detik minus 1. K1-nya satuannya apa? Ya. Kita tulis dulu persamaannya. Ya. Tadi secara empiris misalnya bisa diturunkan begini. Minus, ya, D BrO3 minus per dt itu sama dengan, ya, K1 kali konsentrasi BrO3 minus pangkat 2 kali konsentrasi Br minus kali konsentrasi H plus kuadrat. Ya. Dibagi K2 kali konsentrasi BrO3 minus ditambah K3. Ya. Nah, kalau K3 satuannya second minus 1, maka ini satuannya juga harus second minus 1. Karena
supaya Anda bisa jumlahkan, satuannya harus sama. Jadi kalau K2 kali konsentrasi BrO3 minus, itu satuannya second minus 1, dan BrO3 ini adalah satuannya molar, maka apa satuan K2? K2 adalah molar minus 1, second minus 1. Ya, itu adalah satuan dari K2. Nah, K-ops sekarang. Ya. Jadi kalau kita lihat, reaksi itu adalah orde 1 terhadap BrO3 minus. Ya. Orde 1 terhadap Br minus dan orde 2 terhadap H plus. Ya. Jadi K hasil observasi itu mestinya adalah K1 kali BrO3 minus dibagi K2 kali BrO3 minus tambah K3. Ya. Apa satuannya tadi? Ini satuannya adalah molar minus 3 second minus 1. Ya. Nah, sekarang penyebutnya ini second minus 1. Ini satuannya pasti molar. Oke. Jadi K1 itu satuannya apa? Supaya dapat satuan totalnya adalah molar minus 3 second minus 1. Ya. Jadi supaya sesuai, maka K1 itu satuannya harus molar minus 4 second minus 2. Kalau ini dikali molar, ini jadi minus 3 molarnya. Kalau ini dikali second minus 2 dibagi second minus 1, hasilnya adalah second minus 1. Ya. Jadi ini adalah satuan dari K1. Oke? Nah, ini adalah jawaban pertanyaan D. Apa pertanyaan E? Ya. Kita lihat. Jika diketahui nilai K hasil observasi reaksi di atas pada 20 derajat dan 40 derajat Celcius berturut-turut adalah 1,708 dan 2,085, tentukan nilai energi pengaktifan reaksi tersebut dalam kilojoule per mol. Nah, ini kita tinggal hitung dengan rumus saja. Ini sederhana. Ya, masih ingat rumusnya? Ya. Ln K1 per K2 sama dengan energi aktivasi per tetapan gas R kali 1 per T1. Nah, kebalik ya. 1 per T2 kurang 1 per T1. Jadi kalau kita masukkan angka-angka di soal tadi, ln 1,708 dibagi 2,085 sama dengan energi aktivasi dibagi R harus satuan SI, ya, nilainya 8,314 Joule per mol per Kelvin, ya, kali T2-nya adalah 313, ingat temperaturnya harus dalam Kelvin, kurang 1 per 293. Ya. Dari sini kita bisa hitung energi aktivasinya.
energi aktivasinya adalah 7604 Joule per mol, atau sama dengan 7,604 kilojoule per mol. Ya. Jadi itu jawaban soal nomor 2.